Woi, Hai, aku Sore, istri kamu dari masa depan. Elsa! Kenapa ya Yandi Lawrence doyan bikin karakter bucin, dan kenapa pula time loop dalam film Sore sebetulnya neraka buat Sore yang bucin? Setelah nonton, seperti kita semua, saya berdiskusi dengan teman-teman yang juga sudah nonton. Ada satu hal menarik yang saya tangkap dari diskusi-diskusi itu. Satu, nggak semua orang bersimpati pada Sore yang rela mati berkali-kali demi cinta. Buat mereka, pengorbanan itu tidak masuk akal. Yang lain paham bahwa keputusan Sore untuk mencoba menyelamatkan Jonathan berkali-kali adalah proses berduka seorang istri yang tak rela ditinggal tiba-tiba suaminya. Obrolan serupa juga terjadi di media sosial. Tiba-tiba Sore jadi karakter yang polarizing. Ada yang menyebut karakternya cuma cute virginal devoted wife, ada yang nggak terima karakter Sore dikerdilkan dalam ruang itu. Saya nggak akan fokus cari siapa yang benar atau menuduh siapa yang salah. Menonton perdebatan kenapa Sore dibenci dan dicinta di saat bersamaan memang menarik. Tapi membaca perdebatan itu sekaligus menonton Sore sebagai statement Yandi sebagai sutradara juga menarik. Melihat bagaimana ia selalu menghadirkan karakter bucin, kematian, dan proses berduka dalam karya-karyanya. Cinta jadi kata yang sulit dilepaskan dari Yandi Lawrence, sutradara lulusan IKJ asal Makassar. Namanya melambung setelah jatuh cinta seperti di film-film. Film terbaik Festival Film Indonesia 2024. Dari 11 nominasi, romcom yang dipromosikan sebagai film hitam putih yang ditolak diproduksi produser-produser film, tapi akhirnya di pick up Imaginary itu. Ketika pertama kali saya baca skenario ini, saya lupa kalau PH saya juga harus berbisnis. Saya nggak ngomong dulu sama Dipa, saya bilang let's do it, Yan. Menang 7 piala citra, bahkan menyabet semua kategori acting. Yandi jadi media darling, penggemarnya merayakannya sebagai sutradara muda yang ditunggu filmnya. Ia dianggap maestro dalam meramu cerita cinta. Cinta sendiri kata yang sering muncul di judul karyanya. Selain tuturan dalam keluarga seperti Keluarga Cemara, Satu Kakak Tujuh Ponakan, dan kini Sore, Istri dari Masa Depan. Dua tema yang juga tebal dan selalu berulang dalam karya-karyanya. Dalam 4 film panjangnya, ada sidik jari Yandi yang juga selalu menulis naskahnya sendiri. Karakter bucin, kehilangan, dan proses melepas duka. Di Keluarga Cemara, karakter bucin itu hadir lewat abah yang rela berjuang, melakukan apapun demi keluarganya. Ia karakter setia seperti Hana dalam Jatuh Cinta seperti di film-film. Ia adalah tokoh utama perempuan yang sepanjang film berduka dengan cara tetap setia pada mendiang suaminya dan menolak gagasan jatuh cinta lagi. Dalam Satu Kakak Tujuh Ponakan ada karakter Maureen, love interest Moko, si karakter utama. Maureen jadi perempuan setia yang meski ditolak Moko karena keadaan, tetap setia menawarkan pertolongan dan siap sedia untuk selalu ada. Mereka adalah karakter-karakter bucin yang ketika diterpa berbagai rintangan, akan tetap loyal pada orang yang dicinta. Kini sifat itu juga hadir dalam Sore, seorang istri berduka yang mencoba menulis ulang takdir dari kesalahan yang dilakukan suami yang ia cintai. Tema berduka ini juga muncul sebagai tema spesifik yang mengeksplor cerita kehilangan. Dan kadang-kadang kalau saya mikir semua cerita yang saya tulis tuh kematian tuh selalu jadi kickstart hidup. Gitu. Jasa Dev, Satu Kakak. Wow. Banyak banget bicara kematian. Hanya dalam Keluarga Cemara, cerita proses berduka itu berpusat pada kehilangan harta dan akses hidup layak yang dialami abah dan emak sekeluarga. Tema berulang ini makin tegas dalam Sore, film panjang keempat Yandi. Meski terhitung baru, cerita-cerita yang Yandi bidani punya jejak-jejak serupa yang sulit dikesampingkan saat ditonton. Apalagi dalam judul-judul yang skenarionya juga ia tulis sendiri. Menegaskan posisi Yandi Lawrence sebagai seorang author dalam lanskap sinema Indonesia. Teori author adalah pendekatan dalam kritik film yang menyatakan bahwa sutradara adalah pengarang sejati dari sebuah film, seperti halnya seorang novelis pada bukunya. Meskipun film ini hasil kerja kolaboratif, dalam kacamata teori ini, gaya, tema, dan visi artistik seorang sutradara bisa begitu kuat dan konsisten, sehingga film-filmnya mencerminkan sidik jari personal sang sutradara. Francois Truffaut dan kritikus Cahiers du Cinéma percaya bahwa sutradara selalu meninggalkan sidik jari dalam tiap karya mereka.
Lewat teori ini pula, lahir bacaan-bacaan menarik tentang jejak dan sidik jari sutradara kenamaan seperti Wes Anderson, Christopher Nolan, atau Wong Kar-wai. Meski baru punya 4 film panjang, ciri khas Yandi sudah tebal. Bahkan tampak di beberapa web series dan series yang ia produksi. Termasuk web series Sore, Istri dari Masa Depan, yang jadi cikal bakal film ini. Selain karakter bucin, kehilangan, dan proses berduka, ada jejak lain yang selalu muncul dalam karya Yandi. Akan selalu ada karakter yang mempertahankan hubungan cinta heteronormatif dan tema tentang cinta tak bisa dipisahkan meski oleh kematian. Maureen dan Sore adalah 2 contoh karakter yang mati-matian bertahan dalam cinta yang mereka yakini. Sementara Hana dan Sore adalah contoh karakter yang percaya kematian tak akan memisahkan mereka dari orang yang dicinta. Cinta sehidup semati ini juga muncul dalam Satu Kakak Tujuh Ponakan. Dalam plot hidup Agnes dan Atmo, kakak dan abang ipar Moko yang wafat berdekatan. Ia juga muncul di Yang Hilang Dalam Cinta. Ra, nanti nikahnya sama aku aja ya. Pola-pola ini sebetulnya yang bikin keputusan karakter Sore terasa masuk akal, terlepas dari apakah penonton setuju atau tidak dengan keputusan dan motivasi hidupnya. Sore yang diperankan Sheila Dara Aisha adalah bukti DNA autism seorang Yandi Lawrence. Karena aku tuh dari awal udah bilang, Yandi, karakter ini gak make sense. Gak mungkin dia bisa melakukan ini semua cuma demi cinta. Gak mungkin, Yandi. omongan Sheila Dara ini jadi menarik untuk melihat cara kerja Yandi menulis karakter perempuan, terutama dalam cara mereka mencinta dan berduka. Di bab berikutnya, kita juga akan mengeksplor apa yang bekerja dan tidak bekerja dari time loop yang dipakai Yandi untuk menceritakan kisah Sore. Meski Yandi sendiri selalu bercerita bahwa film adalah proses kolaborasi dan sering meng-highlight proses kerja samanya dengan para aktor saat promosi film-filmnya, sebelum syuting kan kita pasti ada proses reading yang panjang, apalagi kalau sama Yandi, sebuah privilege yang aku dapat tuh proses readingnya panjang sekali. Dan itu tuh menyenangkan sekali buat aku. Karena memang judulnya reading bagi saya se-director adalah ya belajar sama mereka. keputusan final seringkali nyata ada di tangan Yandi sebagai pemilik cerita. Director dan penulis yang pasti ada egonya kan di skrip itu. Ada. Cerita Sore, Istri dari Masa Depan dijual sebagai film time travel. Sebuah genre yang luas dieksplor di Hollywood, populer sejak 30 tahun lalu karena Groundhog Days, tapi jarang hadir di sinema Indonesia. Di sini, disebut genre time travel lebih banyak dieksplor dalam novel-novel. Gabungan romcom dan gagasan time travel adalah kunci untuk menciptakan ilusi tentang cinta sehidup semati, atau cinta yang sudah digariskan takdir. Betapa romantisnya gagasan pergi ke masa lalu untuk bertemu The One. Gagasan bahwa kita lahir untuk ditakdirkan hidup dengan satu orang. Sebuah ide klasik yang dirayakan dan diproduksi berkali-kali dalam budaya populer, terutama dalam genre romansa. Time travel sebagai plot device sendiri otomatis menguatkan gagasan-gagasan Yandi tentang cinta sehidup semati, yang kentara hadir dalam karya-karyanya. Menariknya, film-film time travel sering dikritik terlalu male-sentris. Anna Smith di The Guardian bahkan mempertanyakan kenapa perempuan tidak diizinkan melakukan penjelajahan waktu. Dalam catatannya, ia menyoroti karakter-karakter yang diperankan Rachel McAdams yang pernah bermain di 3 film time travel, tapi cuma jadi pasangan laki-laki yang menjelajah waktu. Kritik ini mengungkap bagaimana perempuan seringkali diposisikan sebagai pihak pasif dalam hubungan. Ia yang merawat ingatan, selalu menanti, dan menerima karakter laki-laki. Di posisi ini, Yandi membalikkan kritik itu dengan menjadikan Sore sebagai tokoh yang melakukan perjalanan waktu. Masalahnya, peran itu tidak otomatis menjadikan Sore karakter yang progresif. Ia juga hadir sebagai orang yang merawat ingatan, bahkan punya beban menyelamatkan Joe, suaminya dari kematian dini. Di titik ini, tak heran banyak perempuan yang merasa relate dengan cerita Sore. Sebab, dalam kacamata heteropatriarkal, perempuan memang sering punya beban ini. Dalam sinema sendiri, sampai dikenal istilah trope I can fix him, buat menjelaskan karakter-karakter perempuan yang rela melakukan apapun demi pasangannya. Di sini, esais Rowan Ellis juga mencatat, genre time travel punya 3 masalah dalam menggambarkan romansa yang sehat. 1. Time loop seringkali digunakan untuk memperlihatkan keteguhan karakter utama mengejar atau mempertahankan cinta pada pasangan, yang mana sebetulnya adalah bentuk manipulasi.
Pihak yang tidak tahu kalau mereka terjebak dalam time loop akan mengulang semua hal tanpa konsen mereka. 2. Karakter seperti Sore atau Phil dalam Groundhog Days atau Henry dalam 50 First Date dipotret sangat menyayangi pasangan mereka. Upaya mengulangi hari seringkali disertai misi untuk menyelamatkan kalau tidak memanipulasi. Ada obsesi berlebihan di sana yang seringnya dibingkai romantis alih-alih abusive. Dalam cerita Sore, Yandi berusaha memberi closure obsesi itu dengan scene puncak ketika Sore menggantikan dialognya dari "aku istri kamu dari masa depan" jadi "aku istri kamu selamanya". Mempertontonkan bahwa Sore sadar ia harus rela pada obsesinya sekaligus tanda bahwa dukanya telah berubah bentuk jadi ikhlas. 3. Ada unsur kontrol yang dilakukan karakter-karakter utama dalam narasi time loop. Mereka akan melakukan apapun untuk menyelesaikan misi. Upaya mengontrol narasi ini, lagi-lagi, seringnya dipotret sebagai sesuatu yang romantis, bukan sesuatu yang tidak sehat. 3 poin ini juga bisa jadi justifikasi kenapa banyak orang yang tidak nyaman dengan penggambaran karakter Sore sendiri, terutama yang datang dari perempuan. Perhatikan obrolan ini. Kita tuh menemukan sebuah kasus pria Jepang yang mencari istrinya yang tenggelam di laut. Sampai ribuan kali. Sampai ribuan kali. Dia menyelam sendirian, dia grieving, proses grievingnya adalah mencari istrinya. Saat Sila tidak paham luasnya sabar karakter Sore, mereka, dia dan Yandi, menemukan cerita seorang suami yang menyelam berkali-kali bertahun-tahun mencari istrinya di kedalaman laut. Obsesi, seperti kata Sila, yang jadi pintu masuk Sila mencoba mengerti motivasi Sore. Tapi yang menarik adalah pemahaman Sila tentang Sore, karakter yang ditulis seorang laki-laki, tercerahkan saat dia mendengar laki-laki yang berduka. Meski dijual sebagai film time travel, plot utama Sore adalah tentang time looping yang dijalani karakter titularnya. Plot device ini digunakan Yandi untuk bicara topik favorit lainnya, yaitu proses berduka. Sore yang ditinggal Jo mati dini karena serangan jantung terjebak dalam time loop saat mengunjungi Arktik. Ramesal dan Catalan dalam catatan mereka melihat time loop sebagai upaya protagonis utama memecahkan masalah mereka dalam Save the Date dan Source Code. Yandi melakukan hal yang sama buat Sore. Alih-alih seperti jalan keluar buat menyelamatkan Jo dari kematian dini, time loop dalam film ini justru bantuan buat Sore menuju ikhlas. Dalam putaran waktu yang sama, ia berkali-kali berusaha menjauhkan Jo dari kebiasaan buruknya minum alkohol dan merokok. Upaya-upaya yang beribu-ribu kali, beratus-ratus tahun ia upayakan, tapi selalu gagal. Untuk bikin karakternya masuk akal, Yandi, karakter ini gak make sense. Yandi juga memberikan penonton satu kesempatan melihat Sore menyerah, tapi hanya untuk kembali meyakinkan diri agar mencoba lagi menyelamatkan Jo. Di titik itu, time loop dalam dunia Sore terasa seperti neraka Sisyphus, tokoh dalam mitologi Yunani yang terkenal karena selamanya dihukum para dewa, mendorong sebuah batu besar ke atas bukit. Meski tiap kali hampir sampai di puncak, batu itu akan menggelinding kembali ke bawah. Karakter Sore bisa dilihat sebagai semacam Sisyphus modern. Ia terus mendorong batu, berupaya menyelamatkan Jonathan meskipun berkali-kali gagal dan kembali ke titik nol. Tapi justru dalam keteguhan dan cinta yang terus ia usahakan, meski tanpa jaminan berhasil, terselip makna yang eksistensial. Proses itu direkam indah, megah, dan dengan sangat baik-baik oleh kamera Yandi. Neraka bagi Sisyphus dimaknai ulang oleh Albert Camus. Dalam pandangannya, kita harus membayangkan Sisyphus bahagia karena meski tahu usahanya akan selalu gagal, ia tetap menolak menyerah. Begitu pula nasib Sore dalam mata Yandi. Setelah melalui neraka itu, Sore berhasil membawa perubahan dalam hidup Jonathan dan mengubah jalur timeline pertemuan mereka. Keduanya tidak bertemu di pernikahan kakak Jonathan, melainkan pameran foto. Meski takdir pertemuan itu berubah tempat, cinta mereka tetap kuat. Keduanya, seperti gagasan cinta yang Yandi selalu hadirkan dalam karyanya, memang ditakdirkan buat bersama. Mungkin memahami Sore memang adalah tentang memahami Yandi Laurence sebagai seorang author. Kalau menurut kamu gimana? Punya pembacaan menarik tentang karya-karya Yandi Laurence? Share di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe YouTube Magdalene. Kamu juga bisa share film atau topik apapun tentang film yang menurut kamu menarik dibahas dalam Bungkus. Sampai jumpa di video berikutnya.